kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Maksud saya Kisah 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kisah 2 ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 16, 17, 18. Mari kita baca bersama-sama Kisah 2 ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 16, 17, 18. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita melihat ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, sesuatu yang hebat terjadi atas gereja Tuhan. Gereja tidak pernah sama. Saya katakan pada minggu yang lalu, orang-orangnya pun tidak sama. Kenapa? Karena Roh Kudus telah merenew, Roh Kudus telah membaharui kehidupan setiap orang percaya. Katakan amin. Saudara, sekali lagi saya katakan, pada saat itu gereja dilahirkan. Pada saat itu saudara, invasi dari surga turun sehingga mengubah kehidupan orang-orang, bahkan mengubah kehidupan apa yang dinamakan dengan gereja. Gereja bukan berarti hanya institusi keagamaan belaka. Saya ulangi sekali lagi, biarlah ini menjadi sebuah hal yang kita dengung-dengungkan, kita perkatakan, tetapi gereja adalah institusi kerajaan Tuhan. Gereja adalah tempat Roh Kudus bermanifestasi. Gereja adalah tempat di mana surga turun ke bumi. Katakan amin. Lewat gereja Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib. Katakan amin. Lewat gereja Tuhan akan melakukan perkara-perkara supranatural. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi kita. Kenapa? Karena ada gereja. Pada saat itu gereja lahir. Pada saat Pentakosta pertama, saudara, kita akan buka, tapi kita akan lihat pada saat Pentakosta yang pertama, pada saat itu, pada saat Musa menerima 2 loh batu. Dan Alkitab mengatakan Musa cepat-cepat turun karena Tuhan suruh turun. Kenapa? Karena di bawah orang Israel telah menyembah Baal Peor. Dan hari itu Alkitab mengatakan tewas 3.000 orang. Tetapi sejak ketuangan Roh Kudus, pada saat ini firman Allah berkata, diselamatkan berapa orang? 3.000 orang. Kembali Tuhan membuat keadaan yang terbalik. Pada saat lalu, saudara, ketika 2 loh batu dihadirkan, mereka memberontak terhadap hukum Taurat, memberontak terhadap Tuhan, 3.000 orang binasa. Dan pada hari ini, pada pencurahan Roh Kudus, Alkitab berkata orang-orang yang menerima perkataannya dibaptis, dan jumlah mereka adalah 3.000 jiwa. Sesuatu yang ajaib sedang terjadi di Yerusalem. Sesuatu yang ajaib sedang terjadi atas gereja. Saya percaya inilah masanya. Sesuatu yang ajaib sedang terjadi di tengah-tengah kita. Katakan kiri kanan, gereja adalah institusi kerajaan Tuhan. Amin. Namanya kerajaan, ada rajanya. Siapa rajanya? Yesus. Ya, Yesus yang akan memberikan arahan, firman yang akan memberikan pimpinan, firman yang akan mengatur kehidupan kita. Itulah sebabnya di gereja akan ada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mutakhir, hal-hal yang supranatural yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Pada beberapa minggu ini kita melihat kejadian yang ajaib. Bagaimana jemaat diluputkan dari maut, bagaimana jemaat diluputkan dari celaka. Memang ya saudara, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan dia dari itu. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan. Nah, hari ini mari kita melihat, saudara, ketika Roh Kudus tercurah atas kehidupan orang percaya, Roh Kudus tidak hanya melawat. Apa itu kata lain dari lawatan? Mengunjungi. Roh Kudus tidak hanya melawat, tetapi saudara, firman Allah mengatakan seperti ini. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-22.
Mundur dulu 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Firman Allah yang hidup mengatakan menjadi rumah kediaman Allah di dalam roh. Ketika Roh Kudus hadir, saya mendapati seperti ini. Roh Kudus tidak hanya mengunjungi, lalu habis mengunjungi pergi lagi. Tidak. Seharusnya saya dan saudara menjadi apa? Tempat kediaman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 menegaskan demikian. 1 Korintus 3 ayat 16. Yuk 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan tadi, ayat cantik tadi Efesus 2 ayat 22. Ditaruh di situ supaya kita tidak lupa bahwa saya dan saudara tidak hanya dikunjungi lalu Roh Kudus pergi lagi. Tidak. Alkitab berkata Roh penghibur itu akan tinggal di dalam kamu. Jadi kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Menjadi apa? Rumah kediaman Tuhan. Apa yang tinggal dalam hidup kita? Allah. Yaitu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus ada. Jadi bukan, saya berpikir saudara dalam beberapa waktu Tuhan lawat kami, Tuhan lawat kami, Tuhan kunjungi kami, Tuhan lakukan sesuatu yang besar. Tetapi Tuhan mulai menunjukkan sebenarnya aku harus tinggal di sana. Bukan hanya mengunjungi, bukan hanya pasiar, orang Manado bilang, bukan hanya pergi lalu balik. Tidak. Sebenarnya engkau adalah tempat kediamannya Tuhan. Saya dan saudara adalah tempat kediaman Tuhan. Ini aku, rumah kediamanmu. Ya saudara, sebenarnya saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Karena saudara, firman Tuhan pernah berkata kepada Salomo, bagaimana mungkin engkau dapat membuat rumah dan aku tinggal di sana? Ya, langit dan bumi adalah tumpuan kakiku, langit adalah punyaku. Engkau tidak dapat memuat aku di dalamnya. Ya saudara, itu rumah yang saudara bait Allah pada saat itu. Dan ketika Tuhan hadir di sana, Alkitab berkata, saudara, imam-imam tidak tahan berdiri. Kenapa? Sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Saya berharap saya dan saudara hari-hari ini kita menjadi kediamannya Tuhan. Saya dan saudara Tuhan bawa hari-hari ini bukan hanya dikunjungi, bukan hanya dilawat, bukan hanya sekali-sekali, tetapi menjadi tempat permanen. Itulah sebabnya Tuhan berkata, satu kerinduan Tuhan, Kisah Rasul pasalnya yang ke-15 ayat 16 dan 17. Kisah Rasul pasal 15 ayat 16 17. Lihat, ini ayat cantik saudara. 15, 16, 17. Tadi 2. Semua ditaruh Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Kalau Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi supaya kita mudah ingat 1 Korintus 3 ayat 16. Tuhan sementara menaruh ayat-ayat ini, saudara, Alkitab berkata, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudara, ada satu tempat kediamannya Tuhan yang saudara Tuhan ada di sana selama berapa tahun? 36 tahun. Sejak Daud memerintah Israel pada umur 30 tahun. Dan saudara, dia memerintah selama 40 tahun. Pada tahun kedua pemerintahannya, saudara, setelah dia mempersatukan semua, dia minta itu tabut Tuhan untuk dipindahkan kemana? Ke Sion. Ya saudara, dan itu terjadi selama berapa tahun? 36 tahun. Di sana melibatkan berapa orang? 1 Tawarik pasalnya 23 ayat 4. 1 Tawarik, mari kita lihat. Ini pekerjanya. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. Ayat 5. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah untuk melakukan puji-pujian. Bayangkan saudara, ada 4.000 orang saudara ya, yang menjadi pemuji, yang menjadi penyembah saudara. Dan Alkitab mengatakan saudara, di dalam firman Tuhan saya menemukan ada 4 orang
sejenak. 1 Tawarik pasalnya yang ke 11 sampai 14. 1 Tawarik 13, 1 Tawarik 13 ayatnya yang ke 11 sampai 14. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Kemudian pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, katanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah kedaulatan Tuhan, adalah pengaturan Tuhan singgah di situ. Kenapa singgah di situ? Karena saudara ada faktor ketakutan. Karena pada saat itu saudara dia berdekatan dengan Peres Usa, di mana Usa telah disambar dan mati. Jadi semua jadi kebingungan, semua menjadi takut. Nah, daripada saudara ya mau angkat lagi dan ada korban, jadi dititip di rumah paling dekat, dan itu rumah Obed Edom. Rumah Obed Edom bisa menolak. Kenapa Obed Edom bilang? Karena dia orang Edom. Saudara ingat ketika tabut Tuhan ada di antara orang Filistin. Saudara, itu membawa malapetaka atas orang Filistin. Kenapa? Karena mereka mensamakan tabut Tuhan dengan Dagon. Tiba-tiba Dagon jatuh. Dan Alkitab mengatakan, saudara, pernah terjadi di Bet Semes. Ketika mereka mau lihat tabut itu, 7.000 orang juga mati. Jadi kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak tahu menghormati Tuhan. Dan kali ini masuk di rumah Obed Edom. Obed Edom bisa berkata, kita kan bukan bagian dari orang Israel. Ya, kage kong mati orang Manado bilang. So dutus korban, Bet Semes, so ada 7.000 yang mati. Di Filistin banyak yang mati, maka mereka mengembalikan. Saudara, tetapi saudara yang terjadi adalah Obed Edom menerima itu tabut Tuhan. Dan yang ajaib, ayat 15 bilang, 3 bulan lamanya tabut itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Saudara, Alkitab bilang, kemudian ayat selanjutnya, mari kita lihat di dalam 1 Tawarik 15 ayat 18. 1 Tawarik 15 ayat 18. Saudara, akhirnya Daud adalah orang yang suka dikoreksi. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan salahnya di mana? Aku telah mempersiapkan, saudara ya, walau saudara sudah tahu, tapi saya ingin kita mengulang lagi, saudara. Daud telah mempersiapkan 30.000 orang-orang pilihan. Daud telah mempersiapkan kereta yang terbaik. Tapi Tuhan tidak mau kereta itu. Tuhan tidak mau cara-cara instan seperti yang dunia buat. Kenapa Daud pakai kereta? Karena orang Filistin juga kasih pulang itu tabut pakai kereta. Jadi, dan kemudian itu tabut itu terbuat dari emas murni. Jadi beratnya sangat berat. Jadi Daud berpikir yang cepat. Daud pikir supaya cepat, ya pakai saja kereta. Ikuti cara orang Filistin. Pakai lembu, pakai kereta yang apa? Supaya efisien, supaya cepat. Itu cara duniawi. Tetapi ketika ya saudara mau terpeleset, maka Usa menyamar, mati Usa. Di situ Daud tahu Tuhan tidak senang. Itulah harga mengikut Tuhan. Saya dan saudara harus belajar. Daud adalah bukan orang saudara sembarangan. Tapi ketika Daud Tuhan koreksi, Daud langsung datang dan bertanya, Tuhan salahnya di mana ini? Saya salah Tuhan. Dan Daud tidak bilang, kalau begitu biarkan saja itu tabut di situ. Karena raja sebelumnya Saul biarkan itu. Saudara Saul pikir daripada ya bikin sibuk, ya, tapi Daud tidak. Karena Daud tahu tanpa hadirat Tuhan semua satu bangsa ini sia-sia. Akan terjadi kemerosotan, akan terjadi ya saudara sesuatu yang luar biasa jahat di negeri ini jika tidak ada hadirat Tuhan. Saudara tahu jika tidak ada hadirat Tuhan atas Indonesia, akan terjadi hal-hal yang sangat buruk. Apa yang menahan Indonesia, apa yang menahan kota ini? Karena ada hadirat Tuhan di kota ini. Karena ada Roh Kudus di kota ini. Saudara lihat zaman hakim-hakim, orang berbuat sesuka hati, banyak malapetaka terjadi. Kenapa? Karena pada zaman itu orang berbuat menurut kehendak sendiri, tidak ada pimpinan Tuhan. Tapi hari ini kita bersyukur, saudara, Alkitab mengatakan ketika dia mau pindahkan itu, saudara, Tuhan meminta harga, saudara, setiap 6 langkah dipotong apa? 1 lembu.
Bayangkan saudara, tiap 6 langkah potong 1 lembu. Tiap 6 langkah potong 1 lembu. Kira-kira itu saudara jaraknya dari sini sampai Girian. Saudara ya, tiap 6 langkah kapan mau sampai saudara, dan berapa banyak darah. Terus orang-orang yang mengangkat itu harus berjuang dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena di situ adalah banjir darah. Tidak instan. Semua harus ada harga yang dibayar. Untuk apa? Makanya ketika sampai, Daud lompat-lompat. Daud seperti kegilaan saudara. Daud melompat, kenapa? Daud pikir akhirnya dengan sekuat tenaga aku mencintai Tuhan. Akhirnya dia sampai juga di Sion. Kenapa saudara? Hari-hari ini tidak instan. Itulah sebabnya kenapa kita berdoa lagi. Ada harga yang harus dibayar untuk kebangunan rohani. Untuk hadirat Tuhan, Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Sehingga tabir bait suci terbelah. Tanpa darah Yesus kita semua tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kita harus sampai hari ini. Lain bawa merpati, lain bawa lembu. Kalau lembu tidak sempurna, dosa kita tidak diampuni sampai selama-lamanya. Makanya Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Nah hari ini saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika Daud berpikir harganya itu begitu mahal. Tapi tidak apa-apa, yang penting ada hadirat Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dia pindahkan itu. Alkitab mengatakan ayat ini. Dan bersama-sama mereka itu, saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Sakaria, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masaya, Matika, Elifele, Mikneya, dan Obed Edom, serta Yel, para penunggu pintu gerbang. Saudara, rupanya ini Obed Edom ikut pindah juga. Pertanyaannya, bukankah dia sudah diberkati? Kenapa dia mau ikut-ikut ini tabut Tuhan? Dia ikut Daud. Padahal Alkitab tulis dia keturunan Edom. Apa arti Edom? Rakus. Hawa nafsu kedagingan. Edom adalah turunan daripada Esau yang menjual hak kesulungan demi sepiring kacang merah. Tapi saudara lihat, bukankah dia sudah diberkati? Semua orang di Israel tahu dia diberkati Tuhan di tempat tinggalnya. Menikmati saja kan? Sudah terima. Tapi saudara lihat, ketika saudara saya membayangkan, Daud berkata kepada dia, Obed Edom, ini waktunya tabut ini harus pindah. Oh begitu? Dia langsung bilang, mami, anak-anak bersiap. Mau kemana papi? Kita tinggalkan rumah kita ikut tabut ini. Saudara bayangkan, semua langsung berkemas. Ikut. Mau ikut di mana papi? Di mana tabut ini pergi, kita ikut. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya orang yang hidup dalam nafsu, orang yang hidup dalam kedagingan, pada saat itu dia merasa bahwa dia telah dijamah oleh Tuhan. Sesuatu hadirat Tuhan telah mengubah saudara, mengubah silsilah hidupnya, mengubah silsilah keluarganya. Siapa yang tidak tahu Edom? Semua terkenal dari dulu. Edom adalah orang rakus. Edom adalah orang yang harus binasa. Edom menjual hanya karena sepiring makanan. Dia jual hak kesulungan. Tapi hari ini kita melihat ada seseorang yang karena mencintai hadirat Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia tidak tinggal saudara di rumahnya, tapi kemana saudara tabut itu pergi, dia pergi. Mari kita lihat. Ada seseorang di Alkitab, sebelum kita lanjutkan tentang dia, mari kita lihat dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-25 ayat 1. Saya katakan dari 4.000 ada beberapa pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. 1 Tawarik 25, mari kita baca. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak seterusnya. Saudara, mari kita lihat saudara, siapa ini Heman? Saya tertarik karena apa? Ini dari 4.000 orang mereka kepala. Dan ini tidak main-main. Mereka bertugas saudara. Mari kita lihat siapa Heman. Bukan Herman saudara, Heman. Ya. 1 Tawarik pasal 6. Ini dia. Orang yang saudara berjasa menjaga langit tetap terbuka dan Israel tetap diberkati. Ini dia. 1 Tawarik 6 ayatnya yang ke-31. 1 Tawarik 6 ayat 31.
Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin. Nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Berapa penyanyi tadi? 4.000 orang. Saudara bayangkan ini DP pemimpin. Kemudian ayat 32 dulu. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan. Tahan di sini ayat 32. Ayat 32 ini menarik. Alkitab berkata, mereka melayani sebagai penyanyi sampai zaman Salomo. Zaman Daud berapa tahun? 36 tahun. Zaman Salomo masih bertugas. Saudara, mereka melayani Tuhan sampai akhir hidup. Mereka melayani Tuhan tidak pernah bilang, Tuhan boleh mau pensiun? Saudara, biasanya para pelayan itu pada usia berapa? 30 tahun. Kalau ini 36 tahun, so 66 tahun tambah zaman Salomo. Salomo masih pakai, saudara. 2 Tawarik 5 ayat 12 kalau tidak salah. Nanti kita balik ke sini. 2 Tawarik 5 ayat 12. Kan zaman Daud 36. Mereka masih hidup, saudara ya. 2 Tawarik 5 ayat 12. Coba. Ya. Demikianlah pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah berpakaian lenan halus dengan cerapat, gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Ayatnya yang ke-14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ini pentadbisan suci. Saudara bayangkan, dia melayani, tidak pakai pensiun. Amin. So tua. Saudara masih ditugaskan di pintu timur. Asaf, Heman, Yedutun. Bilang kiri kanan saudara, melayani sampai garis akhir. Amin. Ini pemimpin tidak pakai, minta maaf ya. Iya saudara, mereka melayani. Alkitab bilang, lalu kita balik 1 Tawarik tadi 6, kita lihat. Penari Oma. Haleluya. 1 Tawarik 6 ayat 33. Yuk. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu anak Yoel bin Samuel, terus nanti kita tahu. Bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toa, bin Suf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai. Perhatikan saudara. Ayat 36. Bin Elkana, bin Yoel, bin Asaria, bin Sefanya, terus bin Tahat, bin Asir, bin Ebisaf, bin Korah. Saudara, pertama, saudara dan saya harus tahu 1 Tawarik 6 ayat 33 tadi. Saudara, dia Heman adalah cucu Samuel. DP papa namanya Yoel. Yoel dulu banyak saudara ya. Yoel Nabi Pentakosta, rupanya Yoel nama top waktu itu. Di sini berapa kali Yoel? Jadi mungkin ada Yoel bin Samuel, Yoel bin Yedutun, ya. Ini apa saudara, cucu daripada Obed-Edom, kasih nama Yoel juga. Samuel punya anak Yoel, saudara ya. Tapi ini Yoel yang berbeda. Mari kita lihat. Alkitab bilang, penyanyi itu adalah anak Yoel bin Samuel bin Elkana. Saudara, anak Yoel. Siapa Yoel ini? DP papa siapa? Kok DP opa tahu? 1 Samuel 8 ayat 3. 1 Samuel 8 ayat 3. Ayat 2 dulu, supaya orang tahu siapa ini. Oh, ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Ayat 2. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Ayat 3. Tapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini Heman punya papa tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia punya opa namanya Samuel. Saudara, dia punya papa, saudara, melakukan hal-hal ini. Tapi saudara tahu, Heman menjadi pelayan Tuhan. Heman tidak pernah kecewa. Dan Alkitab mengatakan, saudara, siapa dia? Anak Samuel.
Ternyata Samuel, dulu saya salah khotbah berarti saudara ya. Saya telah memeriksa. Saya berpikir Elkana dari suku Efraim. Ternyata tidak, dia tinggal bersama-sama dengan orang Efraim. Seperti kita hari ini, orang sebut kita orang Bitung. Lihat dari KTP. Padahal kita semua ada yang dari Minahasa, ada yang dari Sange. Nah begitulah Elkana zaman itu. Elkana tinggal di Efraim, makanya sesuai KTP dikatakan orang Efraim. Tapi sebenarnya dari suku Lewi. Saudara lihat. Jadi hari ini kita melihat satu benang merah. Di mana bagaimana opanya Samuel cinta Tuhan. Kadangkala ada keturunan yang melawan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu mencari anak cucu. Tuhan tidak pernah berhutang. Alkitab mengatakan siapa Heman? Heman punya papa, ya hakim yang tidak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi Heman punya opa yang setia, namanya Samuel. Dan saudara tahu, Alkitab mengatakan yang lebih hebat. 1 Samuel pasalnya yang ke-36 tadi, firman Allah bilang begini. 1 Tawarik 6 ayatnya yang ke-37. 1 Tawarik 6 ayat 37. Bin Tahat bin Asir bin Ebisaf bin Korah. Keturunan Korah. Siapa Korah? Pernah melawan Musa. Jadi ini anak cucu saudara ya. Dorang pe opa. Sudah menjadi sejarah zaman Musa. Opa tua dulu. Ya saudara, Alkitab menulis tanah terbelah. Korah masuk di bawah. Bilangan 26. Bilangan 26 ayat 10. Bilangan 26 ayat 10. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Ayat 11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari itu ada pemisahan. Korah berbuat jahat, Tuhan marah, memberontak terhadap Musa, dan Tuhan anggap memberontak terhadap Tuhan. Tanah terbelah. Tapi hari itu anak-anak Korah tidaklah mati, kata firman Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa? Karena anak-anak Korah tidak kompromi. Dengan apa? Dengan opa mereka, dengan orang tua mereka yang apa? Melawan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan saudara, pada saat itu ternyata saudara, lahir Samuel. Samuel keturunan keberapa? Keturunan ke-20. Dari siapa? Dari Korah. Makanya saudara boleh lihat ada Mazmur 42. Nyanyian Bani Korah. Seperti rusa yang rindu sungaimu, demikianlah hatiku rindu akan Tuhan. Saudara lihat, jika saudara, saya dan saudara datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membuang dan tidak pernah menolak. Sekalipun mungkin keluarga kita, orang tua kita, saudara ada satu silsilah di mana sesuatu yang buruk terjadi, Tuhan masih berikan kesempatan. Asalkan apa? Ada anak-anak yang mencari Tuhan. 1 Samuel 6 tidak disangka-sangka saudara. Ternyata saudara Samuel adalah turunan Korah. Siapa Korah? Orang yang melawan Tuhan. Tapi tidak bisa dipungkiri pada zaman Samuel, Samuel lah yang menjadi imam. Samuel lah yang melantik raja-raja. Samuel kembali saudara mengubah nasib. Kenapa? Karena datang bertobat dan mencari hadirat Tuhan. Saudara, dalam hadirat Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sesuatu apa yang nanti orang bilang kutuk mungkin orang tua kita. Ya saudara, ya keluarga kita, opa kita yang dulu pernah buat kesalahan terhadap Tuhan. Tapi hari ini kita harus berdiri supaya kita dan anak-anak kita hidup lurus di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Alkitab mengatakan saudara, dari garis keturunan ini saya meyakini sesuatu yang besar sedang terjadi. Kan ada pepatah dunia begini, begitu DP papa, begitu DP anak, begitu DP cucu. Ini tidak berlaku bagi Tuhan. Amin. Bayangkan saudara sudah lihat tadi 2 bukti. Obed saja dikatakan Obed Edom, orang yang hawa nafsu. Tetapi saudara tahu mereka berair di mana? Di rumah Tuhan. Ya, di rumah Tuhan. Apa itu Obed? Obed itu adalah artinya hamba. Ya, kita melihat juga ini, hari ini firman Allah berkata, Samuel punya cucu.
Wah saudara, mari kita lihat. Tadi kita balik di 1 Tawarik pasal 25. Satu Tawarik 25 ayatnya yang keempat. Dari Heman ialah anak-anak Heman. Yuk kita baca. Bukia, matanya Usiel, Semuel, Yerimoot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tali kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Wah, Heman pe anak 17. Bayangkan saudara, ayat 6. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayahnya. Mereka pada waktu itu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan, diiringi ceracap gambus kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Hasaf, Yedutun, dan Heman. Kenapa dijelaskan rinci? Dalam garis keturunan Heman pernah ada cerita saudara melawan Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan sejak Samuel bertobat, sejak Heman bertobat, 15, tadi berapa? 17 anak, semuanya melayani Tuhan. Tidak ada yang tidak. 17 anak keturunan selanjutnya, Heman pastikan mereka adalah orang-orang penting di saudara bait Allahnya. Bahkan mereka lah yang selama 36 tahun, jangan lupa saudara, 36 tahun adalah orang yang berjasa di mana hadirat Allah turun atas Israel. Kemenangan Daud tidak pernah kalah. Bahkan pada zaman Salomo kenapa dapat bonus 40 tahun? Karena jasa daripada orang-orang ini. Mereka apa? Mereka berdiri, mereka memuji Tuhan, mereka menjaga untuk surga tetap terbuka atas Israel. Saya berdoa, ini masa yang baru. Ya saudara, sekalipun kadangkala ada anak-anak kita melawan Tuhan, tapi kita berdoa. Ketika kita setia, firman Allah berkata, anak cucu orang benar pasti diberkati. Saudara, bukan cuma diberkati harta saudara, tapi yang paling utama mereka kenal Tuhan, mereka melayani. Karena saya meyakini ketika Roh Kudus tercurah, kita bukan hanya diberkati, tetapi kita diubahkan. Kita bukan hanya diberkati Tuhan, tapi mengalami perubahan. Itu yang diutama, amin. Diberkati itu pasti, tapi saudara ketika Roh Kudus tercurah, saudara lihat Petrus tidak sama lagi, mengalami perubahan. Ini adalah goal. Apakah Roh Kudus ada dalam hidup kita? Katakan amin. Ya, berarti saya dan saudara mengalami perubahan. Apakah Heman tidak pernah mengalami pergumulan? Saya, saudara ketika merenungkan ini Bani Korah, bayangkan Kang, dorang dalia DP papa masuk dalam tanah. Sebenarnya kalau mungkin ukuran dunia mereka akan kepahitan kepada Tuhan. Biar bagaimana itu dalam DP papa. Tapi saudara, iya kan? Biar bagaimana ini papa kandung. Mereka lihat atau mereka marah kepada Musa, tapi itu tidak mereka lakukan. Saudara, saya melihat di sini, ternyata hati yang tulus adalah kunci. Makanya Asaf berkata dalam Mazmur 73, Tuhan baik kepada orang yang bersih hatinya dan tulus hatinya. Saudara, mereka menerima apa yang Tuhan buat, terserah. Apa yang Tuhan buat itu baik. Yang kedua saudara, dalam Mazmur 88, mari kita lihat ayat 1. Mazmur 88. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Israel. Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Apa judulnya? Doa waktu sakit payah. So melayani Tuhan dapat sakit. Tapi apakah Heman kecewa? Tidak. Amin. Bilang kiri kanan, pernah dapat sakit, dapat pergumulan. So melayani Tuhan. Heman. Tapi apakah saudara Heman berair dengan rasa sakit? Tidak. Saudara baca tadi, zaman Salomo Heman masih kuat, ada melayani. Berarti Tuhan sembuhkan dia. Dia melewati 2 tahap dalam hidupnya. Yang pertama saudara, dia tidak kepahitan. Yang kedua, dia mengalami sakit parah. Saudara, kalau saudara baca, bahkan dia berkata, kegelapan melingkupi aku.
Saudara, dia berada dalam titik nadir dalam hidupnya. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang mengangkat, ada tangan Tuhan yang menolong. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini mari kita melayani Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Ya, saudara, jangan berpikir hari ini tapi belum bertobat keluarga kita, tapi istri kita belum bertobat, anak kita, sembah Tuhan saja, puji Tuhan saja. Sebagaimana apa yang terjadi dalam keturunan Heman, demikianlah akan terjadi dalam keturunan saya dan saudara. Mungkin saudara sekali lagi masa gelap itu. Tahukah saudara apa arti ciptaan baru? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahasa asli manusia baru artinya apa? Tidak punya masa lalu. Bayangkan arti aslinya manusia baru tidak punya masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Dan kebanyakan apalagi belum kenal Tuhan, masa lalu itu pahit. Tapi Alkitab berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kamu ini ciptaan baru. Jangan hidup dari masa lalu, pengalaman masa lalu, apa yang sudah lewat. Mungkinkah keluarga kita pernah gagal? Mungkinkah keluarga kita pernah celaka? Mungkinkah karena kebodohan, karena tidak takut Tuhan, pernah terjadi hal-hal yang merusak dalam keluarga kita? Semua itu sudah berlalu. Ketika kita datang jari Tuhan, sesuatu yang besar sedang terjadi. Ketika kita datang, bagaimana kita bisa jadi ciptaan baru? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, Kristus adalah jawaban. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Kristus adalah jawaban. Saya katakan seperti ini saudara. Adam yang lama, Alkitab bilang apa? Membawa kematian. Iya kan? Adam bikin dosa. Tapi Adam yang kedua, firman Allah berkata, Adam yang kedua adalah 2 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 kalau tidak salah. Sebentar saya lihat dulu. Satu Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-47, 45 dan 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Alkitab bilang. Kemudian ayatnya yang ke-45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang akhir menjadi roh menghidupkan. Saudara, ini berbeda. Makhluk hidup dan roh yang menghidupkan. Saya dan saudara bukan lagi dari Adam yang pertama. Siapa yang bilang? Bukan saya karang. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5. Ya, mari kita baca. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tanya kiri kanan, kamu dalam Adam atau dalam Kristus? Kita di dalam Kristus. Ada sesuatu yang baru. Kita bukan di dalam Adam. Manusia yang pertama tadi sudah mematikan. Tapi sejak Kristus mati di kayu salib, terjadi kelahiran baru oleh Roh Kudus. Maka firman Allah bilang, siapa yang ada dalam Kristus, dia seciptaan baru. Yang lama, masa lalu, masa yang genting, masa pernah celaka, masa hitam, itu sudah berlalu. Amin. Kenapa? Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak berbicara kita menyangkal silsilah keluarga, bukan saudara ya. Saudara harus mengerti. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak hidup dari trauma-trauma masa lalu. Kenapa? Karena Tuhan mau buat sesuatu yang besar di akhir zaman ini. Tuhan mau pakai hidupmu, Tuhan mau pakai hidupku. Ya saudara, kalau kita mau lewat, saudara, satu saat saya dibawa untuk melihat saudara apa yang terjadi dalam hidup saya, keluarga, masa yang lama. Oh saudara, saya mulai menangis. Oh rasa-rasanya tidak ada harapan, rasa-rasanya semua jalan tertutup, rasa-rasanya. Tetapi ketika firman Allah berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ternyata dia adalah ciptaan baru. Kalau mau dipikir apa yang dilakukan pada masa yang lalu sudah terlalu jahat, terlalu terkutuk, terlalu berdosa. Tapi puji Tuhan, Kristus telah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu saudara, kita tidak boleh saudara sia-siakan dengan apa? Mengenang masa lalu, mengingat masa lalu, mengulang-ulang masa lalu. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayat terakhir, mari kita lihat 1 Tawarik pasalnya yang ke-27.
kita lihat hidup orang-orang diubah ketika hadirat Tuhan hadir. Bahkan mereka mengubah satu bangsa, satu kota. Mereka setia, saudara ya. 1 Tawarik pasal 26 ayat 4. 1 Tawarik 26 ayat 4. Obed Edom mempunyai anak-anak. Yuk kita lihat. Yakni Semaya anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yoa anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Netaneel anak yang kelima, Amiel anak yang keenam. Oh, orang Israel banyak-banyak anak ini, saudara ya. Isakar anak yang ketujuh, Peuletai anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Ayat 7. Anak-anak Semaya, ini DP cucu, bayangkan saudara. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, nah dong kasih nama sesuai dengan DP opah. Dan Elsabat serta saudara-saudaranya yakni Eliu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Weh saudara, ini orang-orang saudara tadi, orang-orang yang namanya budak, menjual hak kesulungan, berubah menjadi orang-orang perkasa. Bukan cuma 8 anak-anaknya, tapi sampai cucu. Saudara lihat bagaimana hadirat Tuhan itu. Kasih Kristus itu dapat mengubah setiap orang. Alkitab bilang apa? 8. Mereka sekalian adalah dari keturunan Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, masing-masing orang-orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan. 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Bayangkan saudara ya. Ya, Obed Edom terus berkembang biak di dalam rumah Tuhan. Saudara, bagaimana Tuhan membuka setiap kandungan orang percaya. Amin. Saudara, diawali dengan siapa? Opa, Samuel siapa? Opa. Iya toh, Opa Samuel. Samuel pe mama siapa? Hana. Dikatakan mandul. Tuhan suka pakai orang mandul. Saudara lihat, Sarah mandul. 3 perempuan Israel, Ribka mandul, Rahel mandul. 3 perempuan besar di Israel, 3-tiganya mandul. Hana mandul. Terhina, tersisih. Sakaria pe istri bilang apa? Aib. Betul enggak? Sakaria pe istri siapa? Elisabeth. Dia bilang aib, terhina, tersisih, aib. Karena Tuhan mau bilang, mau terhina, tersisih, aib tidak mungkin. Justru aku putar semua itu. Dari Sarah lahir Ishak, dari Rahel, dari Ribka, saudara, dari Hana lahir orang-orang besar. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Kenapa saudara? Karena Hana, karena dia mandul, dia terhina, tersisih, dia kejar Tuhan, mati-matian. Itu yang Tuhan suka dari orang mandul. Sebelum mereka mendapatkan Tuhan, mereka tidak akan berhenti. Bahkan setelah Tuhan menjawab, mereka akan tetap kejar Tuhan. Hal itu kadangkala tidak ada di orang subur. Betul. Tidak ada di orang subur. Karena apa? Sudah anak kok, semua ada kok. Ini. Tapi Hana tidak berhenti-berhenti berdoa. Hana kejar Tuhan. Hana mati-matian. Dari rahimnya keluar Samuel. Siapa Samuel? Generasi yang akan membalikan keturunan seterusnya. Heman dan seterusnya. Bahkan Tuhan membuktikan. Kenapa? Oma Hana mandul. Lihat Heman pe anak tadi berapa? 17. Oh Tuhan kalau balikan dari terhina, tersisih, aib, terendah. Tuhan balikan dari tidak ada anak berapa? 17 ke sana. Saudara, 1 istri. Jangan saudara pikir 4 istri. 1 istri. Saya lihat, oh iya kan Tuhan. Saudara baca, ketika saudara kita doa di tempat ini 24 jam, apa yang Tuhan bilang? Akan ada rahim profetis. Dari apa yang tertutup akan terbuka. Bahkan akan lahir orang-orang yang gagah perkasa. Orang-orang yang luar biasa. Kenapa saudara? Dari orang mandul supaya dunia tahu. Ya saudara, supaya dunia tahu. Kan geger waktu Yohanes lahir. Jadi buah bibir. Bahasa sekarang bilang viral men. Kenapa Tuhan mau pamer? Kalian bilang tidak mungkin, aku bisa bikin mungkin. Kalian bilang aib, aku bisa bikin apa yang jadi aib, noda, luda yang menjadi bagianmu, aku akan buat engkau terkenal menjadi kenamaan. Tuhan sanggup mengubah silsilah. Tuhan sanggup menghapuskan masa lalu. Oleh sebab itu hari-hari ini cari Tuhan. Terus ayatnya yang 15.
Bagi Obed Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bahasa aslinya gudang perbendaharaan. Harta dari Raja Daud dipercayakan kepada orang yang tadinya rakus, tadinya menjual sesuatu demi hak kesulungan, demi kacang merah maksud saya. Tapi saudara lihat, 62 orang jaga gudang. Jangan tanya apa yang ada di gudangnya Daud. Semua harta terbaik. Kenapa? Karena sudah terbukti mereka sanggup melepaskan harta demi mencari Tuhan. Dan Tuhan butuh orang-orang yang bisa dipercaya hari-hari ini. Ya saudara, ayat terakhir sekali tolong buka Amsal 2 ayat 4. Para tim silakan bersiap. Ayat 3 dulu. 3. Jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian atau hikmat, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Tolong mundur ayat 4. Saudara lihat, Obed Edom tinggalkan segala-galanya demi hadirat Tuhan. Dan Obed Edom dipercaya, bahkan anak-anaknya hidupnya diubah Tuhan. Saudara, jika engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta. Saudara, coba torang, kalau torang cari doi, cari harta, siang kalau siang, malang kalau hampir siang. Karena apa? Mau cari harta, betul. Dan itu enggak salah. Iya kan? Demi saudara kita mendapatkan harta terpendam, kita, waktu kita, tenaga kita. Orang bilang, pi ambil tuh 2M di Gorontalo bajalang kaki. Mungkin orang akan bajalang. Kayak apa? Biar lala, yang penting mau dapat 2M. Karena apa? Mengejar. Saudara tahu harta terpendam. Saudara lihat ada tambang-tambang emas. Sekalipun saudara nyawa jadi taruhan. Iya kan, kalau mau cari emas kan tidak mungkin di permukaan. Saudara akan masuk di tambang-tambang di bawah tanah. Bahkan kalau tanah goyang bisa timpah. Tapi saudara, mereka tidak pusing. Penting dapat apa? Harta terpendam. Mereka kerahkan segenap hati, segenap tenaga, segenap jiwa. Untuk apa? Cari harta. Amin. Coba tengok kiri kanan. Iya tuh, demi cari harta. Tuhan bilang, ngoni baking, ngoni cari harta. Saudara, seperti ini. Ngoni baking, cari Tuhan sama dengan cari harta. Pagi kalau pagi, siang kalau malam, malam kalau hampir siang. Amin. Kalau cari harta, orang boleh mau begadang. Orang mungkin kerjakan orang pekerjaan kantor, itu tidak salah. Karena anak Tuhan harus bertanggung jawab. Karena apa? Di akhir bulan orang dapat gaji. Di akhir bulan orang bikin proyek karena apa? Mau cair coy. 50 juta mau cair. Jadi biar 2 hari mata tak buka. Tapi Tuhan bilang, baking begitu cari hadirat Tuhan. Sebelum turun hadirat Tuhan, jangan dulu kenapa mata tak tutup. Mar kalau mau cari Tuhan, 5 menit mengantuk sekali. 1 jam kurang dah sambung-sambung. Doa 12 jam, semakin hari saudara puji Tuhan. Baru-baru pecah sampai 60 orang. Saudara, yang lain muncul di akhir-akhir. Ya saudara, kenapa? Semakin jam bertambah. Saudara, semakin jam bertambah, semakin sedikit yang berminat. Coba ada pengumuman, ini pikiran saya. Selesai 12 jam, masing-masing orang dapat 5 juta. Pasti kita dari pagi, saudara, full. Nah, tapi sayangnya pengumuman, selesai tutup dapat berkat rohani. Cuma berkat rohani leh. Baik tapi kerja di rumah. Saudara ya, Tuhan bilang, nak, cari aku seperti cari harta terpendam. Mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ayat 5. Maju. Amsal 2 ayat 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Terakhir sekali ya, Kolose 2, siapa tuh harta? Supaya orang tidak salah. Kolose 2 ayat 2. Kolose 2 ayat 2.
supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Yuk kita baca. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kristuslah harta. Amin. Makanya Paulus bilang, kerinduanku adalah mengenal Dia. Kerinduanku adalah mencari Dia. Seperti makanya Ayub, saudara lihat, Ayub saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tuhan bilang, belum Ayub, ngana belum kenal Pak kita seperti yang kita mau. Saya pikir so saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Mungkin orang pikir ini sesempurna. Karena saudara, di dunia tidak ada yang seperti Ayub, kata firman Allah. Tidak ada. Saudara saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi saudara tahu Ayub bilang apa? Mazmur 42 ayat 5. Ayub 42. Ini tuh pengenalan. Ternyata pengenalan punya tingkat. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Tuh saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dia bilang cuma dari orang, belum alami sendiri, bayangkan. Saudara, dan Alkitab bilang ketika diproses, dia kan kehilangan harta. Setelah dia kenal Tuhan, Tuhan kasih DP harta 2 kali lipat. Karena Tuhan yakin hatinya tidak akan terpesona dengan harta, karena dia lihat tuh kemuliaan Tuhan. Dia lihat tuh harta yang utama itu Kristus. Sama dengan kita bilang waktu lalu, dulu ada TV hitam putih. Setelah muncul TV warna, saudara ya, orang akan tinggalkan tuh hitam putih. Kenapa? Karena orang lihat tuh TV warna. TV warna jauh lebih berwarna, TV hitam putih jauh. TV warna adalah Kristus. Kemuliaan Kristus jauh lebih berharga. Orang tidak akan pernah terpesona dengan TV hitam putih. Begitu juga dengan kemuliaan Tuhan. Kalau saya dan saudara semakin mengenal Tuhan, kita akan tak akan terpesona melihat kemuliaan dunia. Tuhan memberkati kita. Shalom.